Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Puja-puji syukur, tahmid kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, teladan kita sepanjang masa. Pada kesempatan yang singkat namun begitu mulia ini, Al-Fakir berwasiat pada diri khatib pribadi maupun pada khalayak jamaah sekalian untuk kembali kita kondisikan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita tingkatkan iman dan takwa kepadanya dengan bertaqarrub, mengisi waktu yang singkat ini dengan menghadirkan hati dan pikiran kita, menyemai iman dalam hati dan jiwa kita, mengkondisikan, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan takwa adalah ibarat satu kunci untuk dua pintu kebahagiaan hidup kita. Iman dan takwa ibarat satu kunci untuk dua pintu kesuksesan hidup kita. Satu kunci untuk pintu bahagia dunia dan pintu bahagia akhirat. Satu kunci untuk pintu sukses dunia sekaligus pintu sukses akhirat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sungguh tak terhingga nikmat dan karunia Allah kepada kita semua. Bahkan hal-hal yang menurut kita itu merupakan penderitaan dan kesulitan dalam hidup kita, ternyata itu adalah penyempurna nikmat Allah kepada kita. Tidakkah kita baru sempurna merasakan makan kita saat kita lapar? Kita baru sempurna merasakan minum kita saat kita dahaga. Kita baru sempurna merasakan betapa nikmat istirahat kita saat kita kelelahan. Dan kita baru merasakan betapa besar nikmat sehat kita saat kita merasakan penyakit atau diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan-penderitaan dan kesulitan itu ternyata menjadi penyempurna nikmat Allah kepada kita. Bahkan syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian akan kembali kepada kita. Betapa tak terhingga nikmat-nikmat Allah kepada kita, kita baru menyadarinya, kita baru merasakannya saat Allah mengambilnya, mencabutnya dari kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Maka tiada sikap yang perlu kita sampaikan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada kita. Allah tegaskan, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Siapa yang bersyukur kepada Allah, syukurnya itu akan berdampak kepada dirinya. Dan siapa yang kufur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha layak untuk dipuji. Apakah kemudian syukur kita akan menambah kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kemudian sebaliknya kufur kita akan mengurangi keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Tentu sama sekali tidak. Itu semua akan kembali kepada kita. Maka Imam Hasan Al-Basri menjelaskan fungsi daripada syukur. Yang pertama, sebagai hafiz, dia akan menjaga nikmat-nikmat Allah, karunia Allah yang ada pada diri kita. Dan yang kedua, sebagai jalib, dia akan menarik, mengundang nikmat-nikmat lainnya. Singkat saja, Allah Subhanahu wa taala pernah mengisahkan dan bahkan banyak ayat mengisahkan tentang orang-orang yang syukur dan yang kufur. Begitu pula masyarakat yang syukur dan yang kufur. Dalam level individu misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kisah pemilik perkebunan dalam surat Al-Qalam. Allah menegaskan, menceritakan bahwa ada sejumlah pemilik perkebunan. Mereka ini adalah ahli waris daripada orang tua mereka yang kaya raya. Orang tua mereka orang-orang yang soleh, tetapi kebetulan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tibalah saatnya mereka akan memanen daripada perkebunan yang luas itu. Dan mereka berkumpul di malam hari, mereka berdiskusi dan mereka berazam, alla yadkhulannahal yawma 'alaikum miskin. Jangan sampai sedikit pun hasil dari panen kita kemudian diberikan, dialokasikan untuk orang-orang miskin. Mereka berazam untuk itu di malam hari dan mereka pulang ke tempat masing-masing untuk bersiap memanen di pagi harinya. Di malam hari mereka bermalam, beristirahat. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukumannya, menjadikan perkebunan itu seperti hitam. Perkebunan itu hitam kelam, hangus dibakar api yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Di pagi hari mereka kembali berkumpul dan berangkat bersama-sama menuju perkebunan. Terus mereka menelusuri perjalanan. Mereka mengatakan kembali, alla yadkhulannahal yawma 'alaikum miskin. Jangan biarkan satu orang miskin pun, satu orang duafa pun yang mengetahui pergerakan kita. Kita tidak boleh berikan, sisihkan kepada mereka sedikit pun. Maka mereka menelusuri perjalanan dan sampai mereka tiba di perkebunan. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Mereka mengatakan, inna ladallun. Pasti kita sudah sesat jalan. Kita salah jalan ini. Kita salah rute. Ini bukan perkebunan kita. Ini bukan milik kita. Ini perkebunan orang lain. Tetapi ternyata betul, itu adalah perkebunan mereka. Mereka tiada daya, tiada upaya, kecuali hanya kembali menyesali apa yang menjadi sikap-sikap mereka, tidak mensyukuri, bahkan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu di antara mereka mengatakan, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Kata satu orang
Yang terbaik di antara mereka mengatakan, tidakkah sebelumnya aku sudah katakan kepada kalian, jangan lupakan Allah, jangan kufuri Allah. Kenapa kalian tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala? Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Para ulama kemudian memberikan catatan, jika saja mereka tidak lalai kepada Allah, jika saja mereka mengingat Allah, mensyukuri nikmat Allah, tidak kufur kepada Allah, sikap itu akan menjaga perkebunan mereka. Sikap itu akan menolak hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah, syukur kepada Allah, tidak kufur kepada Allah. Sebagai hafiz, dia akan menjaga karunia, nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kisah lain Allah Subhanahu wa taala banyak berikan dalam Al-Qur'an. Di antaranya secara singkat, karena keterbatasan waktu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah. Kaidah yang berlaku kapanpun, dimanapun. Allah mengatakan, wa daraballahu masalan qaryatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Jika syukur itu sebagai penjaga dan penarik nikmat-nikmat berikutnya, tetapi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan dalam level negeri, dalam level yang lebih besar. Kalau tadi level individu pemilik perkebunan, maka pada level berikutnya, level masyarakat, level sebuah negeri, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kaidah. Jika saja penduduk sebuah negeri mereka bersyukur kepada Allah, Allah akan berikan keamanan, Allah berikan aman dan sentosa pada negeri itu. Tetapi saat mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan pakaian, selimut kelaparan, krisis ekonomi, masalah, ketakutan terhadap prediksi-prediksi ekonomi, libasal ju'i wal khaufi, dan juga krisis stabilitas, krisis budaya, krisis politik dan lain sebagainya. Kenapa? Fakafarat bi an'amillah, karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau mungkin kita masih merasa kurang dalam kehidupan kita, sering mengeluh, tidak puas, maka Rasul memberikan kita satu tips. Unzur mandunak, perhatikan, lihatlah orang-orang yang kondisinya berada di bawah kalian. Jangan sering-sering melihat, membandingkan kondisi kita dengan kondisi mereka yang di atas kita, secara ekonomi, finansial, secara pencapaian, popularitas, jabatan. Jangan sering-sering membandingkan diri kita dengan mereka yang berada di atas kita, tapi seringlah bandingkanlah kondisi kita dengan mereka yang berada di bawah kita, secara ekonomi, pencapaian, popularitas, jabatan dan lain sebagainya. Fa innahu ajdaru alla takfuru ni'matallah. Dengan begitu insyaallah kita terhindar dari mengkufuri nikmat Allah. Kita terhindar dari terus merasa kurang, tidak puas, sering mengeluh, padahal betapa banyak tak terhingga nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syukur dengan hati. Akui betapa nikmat yang ada dalam diri kita. Saat kita tiada daya, tiada upaya saat lahir, Allah berikan nikmat tiada tara sampai saat ini. Akui itu, yakini itu. Dan yang kedua, syukur dengan lisan.
Bertahmidlah, bersyukurlah kepada Allah. Akui dengan lisan kita dengan memperbanyak zikir tahmid, zikir syukur. Dan yang ketiga, dengan amal perbuatan. Jaga komitmen kita kepada Allah. Jaga aturan-aturan Allah. Jaga diri kita dengan senantiasa beramal sebagai implementasi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan begitu, dengan syukur itu kita mendapat sebagaimana peran syukur sebagai jalib menarik, mengundang nikmat-nikmat berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Assalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah man la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik fi hayatina. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur kepadamu, hamba-hambamu yang tidak kufur kepadamu, agar kami menghindari rasa tidak pernah puas, mengeluh kepadamu. Kami senantiasa menjadi ridho kepadamu ya Rabb ya Rabbal Alamin. Allahumma barik fi a'marina. Ya Allah, berkahi usia kami, berkahi waktu kami, berkahi ilmu kami, berkahi amal kami, berkahi harta kami, berkahi keluarga kami, masyarakat kami, negeri kami ya Rabb ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afin wal mujahidin fi Palestin wa fi Gazzah wa fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar.